Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih dapat belajar dari rumah, masih dapat menjalankan ibadah-ibadah yang lainnya dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan belajar dari rumah kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam teladanku. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kali ini dapat membawa manfaat dan barokah untuk kita semua. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Untuk tujuan pembelajaran yang akan didapat oleh siswa, ya, kalian semua setelah mengikuti pembelajaran, ya, diharapkan yang pertama, siswa dapat memahami keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, siswa dapat menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa Nabi Muhammad? Ada yang tahu nggak? Jual es krim? Oh, tidak lah. Itu hanya gambar ilustrasi. Nanti tentang ada penjelasan mengenai sifat Nabi Muhammad yang apa nanti. Yang pertama, ya, uswatun hasanah. Uswatun hasanah di sini dapat diartikan sebagai suri tauladan yang baik. Jadi, Nabi Muhammad ini menjadi contoh yang baik, ya, di segala sesuatu, ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya, ya, itu pasti baik. Nah, itu Nabi Muhammad. Tidak mungkin Nabi Muhammad itu berbuat dosa, berbuat yang tidak baik atau tercela. Karena Nabi Muhammad itu bersifat maksum. Maksum itu apa? Terbebas dari perbuatan dosa. Untuk selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad juga dikenal sebagai Khotamul Anbiya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul. Nah, siapa yang tahu berapa jumlah nabi dan rasul yang wajib kita ketahui? Ya, betul, 25 nabi dan rasul. Nah, itu yang wajib kita ketahui. Jumlahnya harusnya ada banyak, tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Mulai dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, nah sampai terakhir nanti ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Muhammad kalau sebagai Nabi terakhir berarti Nabi yang keberapa ya? Iya, betul. Nabi yang ke-25. Jadi setelah Nabi Muhammad, Allah itu tidak mengutus lagi yang namanya Nabi. Yang terakhir itu Al-Amin. Al-Amin. Jadi di sini arti dari Al-Amin itu Nabi Muhammad dapat dipercaya. Namanya dapat dipercaya berarti apa? Dia pasti selalu berperilaku, berbicara dengan jujur. Dia sejak kecil ya sudah berperilaku jujur, nggak pernah berbohong. Itu akhlak terpuji, akhlak mulia dari Nabi Muhammad. Ketika kecil dia sudah diajak pamannya untuk berdagang ke negeri Syam. Pamannya bernama siapa? Ya, Abu Thalib. Jadi namanya paman
Nabi Muhammad itu Abu Thalib. Setelah dia agak dewasa, ya, Nabi Muhammad itu berdagang dengan menjualkan barang dagangan milik Khadijah yang nanti akan menjadi istri dari Nabi Muhammad. Jadi dia berdagang dengan jujur, tidak pernah menipu pembelinya, sehingga dagangan Nabi Muhammad itu malah menjadi laris. Ya. Khadijah pun senang dengan sikap yang dimiliki Nabi Muhammad. Jadi misalnya ya, ketika barang yang dijualnya itu kurang baik, ya dibilang kurang baik. Barang yang dibilangnya itu baik, ya pasti dia akan bilang barang itu baik. Ya. Itu merupakan perilaku pedagang yang jujur. Ya. Jangan sampai sekarang ini banyak sekali pedagang yang tidak jujur. Misalnya jualan buah, ya. Buahnya ada yang busuk. Nah, ketika menjual diikutkan ke dalam plastik, dibilang, wah ini buahnya bagus. Nah, padahal ada yang busuk, ada ulatnya. Itu yang berbohong, nggak boleh ya. Misalnya jualan baju, nah, biasanya bilang, ini kulaannya aja nggak boleh segitu kok. Nah, padahal aslinya boleh. Nah, itu juga berbohong. Makanya kalau kita jujur, maka kita akan dipercaya orang lain, ya. Disayang orang tua, disayang oleh Allah. Jadi manfaat ketika kita jujur ya, disayang Allah. Ya. Allah itu menyukai orang-orang yang jujur, yang tidak berbuat bohong. Kalau Allah sayang, segala sesuatu yang kita inginkan, ya, pasti akan dicukupi oleh Allah. Disayang ayah dan ibu juga. Misalnya, ketika kalian mau ngaji ya, mau berangkat kemana? Ngaji ya. Ketika kalian benar-benar ngaji, dapat pandai membaca Al-Quran, maka Allah, ayah dan ibu pun akan sayang kepada kalian. Ya. Tapi misalnya, kok kalian bilang berangkat ngaji, dan minta uang saku, ternyata di tempat ngaji hanya bermain atau malah tidak sempat ngaji, ya. Hanya menaruh tas terus tinggal sepedaan, ada seperti itu. Nah, itu nanti ketika ayah dan ibu tahu pasti akan marah, bukannya sayang tapi pasti akan marah. Selanjutnya, mempunyai banyak teman, ya. Kalian pasti senang kalau memiliki teman yang jujur. Coba, misal kalian punya teman yang tidak jujur, kira-kira kalian mau nggak berteman dengan dia? Misalnya gini, ketika kalian diajak pergi, ayo nanti kita pergi belajar kelompok jam 5 ya. Ternyata ditunggu sampai dari jam 5, sampai setengah 6, sampai jam 6, nggak datang-datang. Terus nggak menghubungi juga. Nah, ketika dihubungi, bilangnya, oh iya, aku lupa. Nah, besoknya seperti itu lagi. Nah, ternyata dia bukan lupa, tapi sengaja berbohong ya supaya kalian kena prank. Nah, terus ketika kalian hidup jujur, maka hidupnya akan tenang. Hidup tenang ya, jadi tidak merasa was-was ya. Misalnya ya, kita ambil contoh seorang pencuri. Dia hidupnya tidak akan tenang. Ya kenapa? Dikejar-kejar oleh polisi ya, sebagai buronan. Ketika keluar juga takut kalau ketangkap. Nah, itu namanya dia tidak jujur karena mencuri. Atau misalnya yang lain, ketika dia menggunakan uang ya, uang untuk bayar LKS
atau bayar buku, ternyata dibuat jajan. Ketika ditanya ayah ibu, bilangnya bukunya belum datang, belum ada bukunya. Nah, sampai berbulan-bulan tidak ada. Nah, makanya dia selalu menutupi kebohongannya dengan kebohongan yang lain lagi. Dia pasti tidak akan tenang hidupnya, ya. Jadi dia selalu berpikir bagaimana supaya kebohongan tadi tidak diketahui oleh ayah atau ibunya. Nah, seperti itu, ya. Jadi ada kerugian berbohong. Nah, ini di sini lihat ada gambar ya. Dari kerugian berbohong yang pertama, dibenci Allah dan Rasul. Ya. Jadi Allah itu membenci orang-orang yang bohong. Karena orang bohong itu pasti mendapat dosa. Ya. Kalau dosa, pasti lama-kelamaan kalau kebanyakan dosa, besok akan masuk ke neraka. Ya, ada yang mau? Alhamdulillah tidak ada yang mau ya. Semoga kita semua masuk ke surganya Allah. Amin. Yang kedua, nah tadi ya mendapat dosa ya. Terus selanjutnya tidak disayang orang tua. Lah ini gambar ini. Nah, ketika dia berbohong akan dimarahi orang tua. Nah, ketika kita minta segala sesuatu, ya pasti tidak akan dicukupi, tidak akan dipenuhi orang tua karena kita apa? Sering berbohong. Orang tua tidak akan percaya meskipun kita berbicara jujur. Tidak punya teman. Kalau teman-teman kita sudah tidak percaya kepada kita, apapun yang kita lakukan pasti tidak akan dipercaya. Apapun yang kita ucapkan pasti tidak akan dipercaya teman. Nah, jadi kita akan dihindari teman-teman kita. Jadi kita tidak punya teman. Nah, mau nggak hidup sendiri? Lihat teman-temannya bermain bersama-sama. Ketika kita mendekat, semuanya tidak mau berteman. Ya, nggak enak kan? Makanya kita tidak boleh berbohong. Terus hidup tidak tenang ya, seperti tadi. Ketika kita berbohong, ya, pasti kita akan menutupi kebohongan-kebohongan kita dengan kebohongan yang lain. Ya, jadi dari tadi semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Dan untuk tugas kalian di sini ya, diingat ya, ada linknya password ya, 2121. Jadi di sini nanti kalian akan Bapak Guru berikan langsung lewat grup WA untuk link ya soalnya. Nanti setelah selesai dikerjakan, nanti hasil ya dari kerjaan kalian, hasil dari nilai kalian dapat kalian screenshot dan dikirimkan kepada Bapak Guru melalui link atau melalui WA pribadi. Ya, demikian. Marilah pembelajaran daring kali ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.